Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syafia Ramadhani dari kelas 3C dengan NIM 23010254140. Saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan program studi PGSD. Di sini saya akan membahas video pembelajaran dengan 3 tema besar, yaitu PSE atau pembelajaran emosi, sosial, dan spiritual peserta didik. Dan yang kedua itu ada karakteristik Gen Z dan Gen Alpha dalam pembelajaran. Dan yang ketiga ada teori belajar humanistik, konstruktivistik, dan teori belajar sosial. Untuk isi dari pembelajaran tersebut apa aja sih? Ini kita bahas. Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang pertama ada emosi. Emosi adalah bahasa hati yang menghubungkan individu dengan lingkungannya. Bisa juga diartikan dalam arti lain, yaitu perasaan seseorang, baik senang, sedih, marah, ataupun bahagia. Definisi emosi menurut Goleman yaitu adalah perasaan, pikiran, keadaan biologis, dan psikologis. Perkembangan emosi mencakup kemampuan peserta didik untuk memahami dan mengelola perasaan mereka, baik yang menyenangkan seperti kebahagiaan, maupun yang menantang seperti marah dan kesedihan. Emosi memainkan peran besar dalam komunikasi dan kepribadian anak. Peran guru dan orang tua perlu dimiliki kepekaan untuk mendeteksi dan mendampingi anak dalam menghadapi emosinya, karena stabilitas emosi adalah kunci keberhasilan mereka dalam belajar dan bersosialisasi. Dan selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi, yaitu keadaan individu baik usia, fisik, integritas. Terus yang kedua ada konflik dalam proses perkembangan, dan yang ketiga ada faktor lingkungan, yaitu ada keluarga, tempat tinggal, dan sekolah. Dan untuk karakteristik perkembangannya sendiri dari emosi, yaitu adalah proses terjadinya emosi ada 5 tahapan. Yang pertama ada elicitor, yang kedua ada receptor, yang ketiga ada state, yang keempat ada expression, dan yang kelima ada experience. Dan selanjutnya ada implikasi perkembangan dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada strategi untuk meningkatkan kecerdasan emosi, pentingnya kedekatan antara guru dan orang tua peserta didik. Untuk yang kedua adalah perkembangan sosial. Perkembangan sosial adalah kemampuan anak untuk berinteraksi, beradaptasi, dan bekerja sama dengan orang lain. Lingkungan seperti keluarga, teman sebaya, dan sekolah menjadi faktor utama dalam membentuk capaian sosial mereka. Anak-anak juga belajar memahami norma sosial melalui pengalaman interaksi sehari-hari mereka. Untuk faktor yang mempengaruhi perkembangannya itu ada faktor individu, yaitu tentang kematangan kapasitas mental. Yang kedua ada lingkungan keluarga seperti status, kebutuhan, dan sikap orang tua. Untuk karakteristiknya sendiri itu ada keterkaitan dengan perkembangan fisik dan mental. Menurut teori Erik Erikson ada 8 tahap perkembangannya. Dan untuk implikasi perkembangan dalam pembelajarannya itu mengajarkan keterampilan sosial. Yang kedua ada menggunakan strategi pembelajaran kooperatif. Dan yang ketiga ada perkembangan spiritual. Spiritual adalah kedalaman nilai dan keyakinan anak terhadap Tuhan dan kehidupan. Pendidikan spiritual tidak hanya sebatas teori, tetapi juga pengamalan nilai-nilai religius dalam kehidupan sehari-hari. Peran guru dan orang tua memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai spiritual, baik melalui bimbingan langsung maupun keteladanan. Untuk faktor yang mempengaruhi perkembangannya itu, yang pertama ada lingkungan, ada keluarga, sekolah, pergaulan, dan masyarakat. Ada juga dari faktor genetis, tingkat penalaran, dan teknologi. Untuk karakteristik perkembangannya, ada 3 tingkatan perkembangan spiritual, yaitu fairy tale stage, realistic stage, individual stage. Dan yang terakhir ada implikasi perkembangan dalam pembelajaran, yaitu ada pendidikan sebagai wahana untuk menghayati agama, dan yang kedua ada pendekatan spiritual parenting. Dengan pendekatan yang tepat,
kita dapat membentuk generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan bermakna bagi kehidupan mereka. Mari bersama-sama menciptakan pendidikan yang holistik untuk masa depan yang lebih baik. Perkembangan emosi, sosial, dan spiritual membangun karakter generasi bangsa. Halo Sobat Edukasi, pernahkah kalian bertanya-tanya, apa sih yang membuat Gen Z dan Gen Alpha berbeda dalam belajar? Yuk kita bahas bagaimana karakter mereka mempengaruhi dunia pendidikan saat ini. Gen Z adalah mereka yang lahir antara tahun 1997 hingga tahun 2012. Sedangkan generasi Gen Alpha lahir setelah tahun 2012 sampai 2024. Apa sih yang membuat mereka unik? Mereka tumbuh dalam era teknologi canggih, di mana internet, gawai, dan media sosial menjadi bagian tak terpisah dari kehidupan mereka. Generasi ini dikenal multitasking, kritis, dan sangat terhubung dengan dunia maya. Mereka belajar tidak hanya dari guru, tetapi juga dari platform digital seperti YouTube, aplikasi pembelajaran, hingga media sosial. Sungguh luar biasa, bukan? Tapi ini juga menjadi tantangan besar bagi guru. Banyak pendidik yang harus beradaptasi dengan cepat terhadap teknologi dan memahami cara belajar siswa yang baru ini. Peserta didik, kita perlu belajar bersama agar pembelajaran tetap relevan. Lalu, bagaimana strategi pembelajarannya? Pertama, kita gunakan pendekatan berbasis proyek untuk melatih keterampilan berpikir kritis, dan yang kedua memberikan kebebasan siswa untuk berekspresi. Yang ketiga ada integritaskan teknologi seperti video, infografis, dan animasi dalam pembelajaran. Pastikan pembelajaran menyenangkan dan bermakna. Selain itu, pendidikan karakter harus diperkuat. Generasi ini perlu diajarkan untuk cerdas secara digital, memilah konten positif, dan menghindari pengaruh buruk dari internet. Moderasi nilai-nilai agama juga penting untuk mencegah radikalisme dan intoleransi. Jadi, mendidik generasi Z dan Alpha bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang membangun karakter yang kuat dan menciptakan pembelajaran yang inspiratif. Bersama kita bisa mempersiapkan generasi penerus yang cerdas, kreatif, dan berintegritas. Halo Sobat Edukasi, dalam dunia pendidikan, teori belajar membantu kita menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan bermakna. Kali ini, kita akan membahas 3 teori utama, yaitu ada humanistik, konstruktivistik, dan sosial. Yuk kita simak bersama. Yang pertama, ada teori belajar humanistik. Teori ini berfokus pada pengembangan potensi siswa secara utuh. Proses pembelajarannya itu berpusat pada siswa atau SCL, Student Centered Learning, yang melibatkan aspek emosional dan intelektual, serta bertujuan untuk memanusiakan manusia. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa mencapai aktualisasi diri dan mengenali potensi mereka. Melalui pendekatan ini, setiap siswa didorong untuk menggali potensi mereka yang unik dalam suasana belajar yang mendukung. Selanjutnya ada teori belajar konstruktivistik. Di sini pengetahuan dibangun dari pengalaman dan interaksi sosial. Siswa aktif dalam proses belajar, mengeksplorasi ide, dan membangun pemahaman melalui berpikir kritis. Guru bertindak sebagai fasilitator yang memberikan bimbingan tanpa dominasi. Dalam teori ini, pembelajaran tidak hanya tentang hasil, tetapi juga tentang proses, bagaimana siswa memperoleh pemahaman melalui eksplorasi mandiri. Teori ketiga adalah teori belajar sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Dalam pendekatan ini, siswa belajar melalui pengamatan dan peniruan. Mereka dapat belajar dan perilaku orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan modeling yang baik, siswa dapat mengembangkan keterampilan dan nilai-nilai positif seperti kerjasama dan tanggung jawab. Lalu, bagaimana ketiga teori ini diterapkan?
Guru dapat menciptakan pembelajaran berbasis siswa atau tadi SCL, Student Center Learning, dengan memberi kebebasan berekspresi, memfasilitasi kolaborasi, dan menggunakan media digital untuk mendukung eksplorasi. Selain itu, guru juga menjadi teladan yang baik agar siswa bisa belajar dari perilaku positif. Teori belajar humanistik, konstruktivistik, dan sosial memberikan panduan penting untuk menciptakan pembelajaran yang relevan, interaktif, dan bermakna. Dengan pendekatan yang tepat, kita dapat membantu siswa tidak hanya memahami materi, tetapi juga mengembangkan karakter dan keterampilan untuk menghadapi masa depan. Ciptakan pembelajaran yang bermakna untuk masa depan. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa bagikan video pembelajaran ini agar banyak orang terinspirasi untuk menciptakan pembelajaran yang lebih baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.